Puluhan orang dilaporkan tewas dan terluka ketika serangan yang diduga dilakukan Israel menghantam gerbang wilayah pelabuhan kota Gaza, Palestina, yang penuh sesak dengan pengungsi yang melarikan diri dari berbagai bagian kota. Para korban mayoritas merupakan pengungsi yang baru tiba di kawasan pelabuhan dan tengah mendirikan tenda. Nampak kerumunan orang berkumpul di sekitar lokasi serangan dan membawa korban luka ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Nampak pula sejumlah wanita dan anak-anak menangis histeris akibat terguncang. Tercatat setidaknya 42 orang meninggal dunia akibat serangan ini. شفنا الاشياء بتتناثر الناس بتصرخ شهد على الارض الناس مقطعه بس حرام هذا يا عالم ايش احنا وين احنا سوينا احنا ما خشيناش 7 اكتوبر احنا ناس مدنيين. Militer Israel pun hingga kini belum berkomentar mengenai serangan yang menargetkan pelabuhan di kota Gaza. Sementara itu pemirsa, ratusan keluarga di Gaza berbondong-bondong mengungsi ke selatan kota Gaza. Lebih dari 40.000 orang mengungsi secara paksa dalam 2 hari terakhir akibat serangan Israel yang semakin intensif. Ratusan keluarga Palestina mengungsi ke daerah Al-Mawasi di Gaza Selatan di tengah operasi militer Israel yang semakin intensif di kota Gaza. Nampak kerumunan orang berbondong-bondong menyelamatkan diri dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan. Jalanan pun dipadati oleh mobil dan truk-truk pengungsi yang penuh dengan barang bawaan. PBB mencatat lebih dari 40.000 orang telah mengungsi secara paksa selama 2 hari terakhir karena Israel terus membombardir Gaza. والله أصعب من هيك ظروف ما مرة ولا عمره حتمر. اللي صار معنا اليوم إن الوضع صعب في غزة صار أصعب مما تتصور. فوق الخيال. يعني أنت بتخيل فوق الخيال. على هول المنظر والناس اللي بتهاجر. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza Utara memicu pengungsian massal baru. WHO terus menyerukan agar kondisi yang tidak manusiawi di Gaza dapat segera diakhiri. Israel's military incursion and evacuation orders in northern Gaza are driving new waves of displacement, forcing traumatized families into an ever-shrinking area as famine persists. Escalating violence blocks access and prevents WHO from delivering life-saving supplies. We continue to call for an immediate end to these inhumane conditions. We continue to call for the hostages to be released, and we continue to call for a ceasefire. Pasukan militer Israel atau IDF mengonfirmasi telah memperluas operasi di kota Gaza sebagai bagian dari operasi Gideon Chariots II yang bertujuan untuk invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza. Pemirsa, kasih sayang ibu kepada anaknya tak terbatas waktu dan keadaan. Seorang ibu muda di desa Piriang, Kecamatan Tutar yang nekat menyeberangi sungai yang meluap dan berarus deras. Sang ibu ini terpaksa bertaruh nyawa demi membawa pulang susu untuk anaknya. Pahlawan tak terganti. Seperti inilah perjuangan dan pengorbanan seorang ibu muda, Marsita, berusia 20 tahun yang terpaksa melawan derasnya arus sungai Mapi tengah meluap di Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Sulawesi Barat. Demi bisa memberikan susu pada sang buah hati, tindakan spontan yang dilakukan ibu muda tersebut karena tak tega mendengar tangisan anaknya yang masih berusia 2 tahun dari seberang sungai. Pasca membeli susu untuk sang anak, tiba-tiba saja air sungai meluap meski di rumah ada suami yang berjaga. Namun naluri ibu Marsita tak terbendung untuk menerjang derasnya arus sungai demi bisa menenangkan sang buah hati dan memberinya susu. Meski hidup serba kekurangan, kasih sayang Marsita untuk sang buah hati layak menjadi contoh warga lain dan mengundang iba. Anak saya masih kecil, saya harus pulang karena dia nanti nangis, mau minta susu.
Saya rela apapun demi anak saya. Anak saya kan masih kecil. Tak sedikit warga sekitar yang merekam aksi nekat Marsita yang berjuang keras menyeberangi sungai tanpa menghiraukan faktor keselamatan dirinya. Warga bersorak-sorai turut menyemangati ibu muda tersebut. Sejak lama, warga di desa ini harus mengandalkan rakit untuk melintasi sungai karena tidak ada jembatan penghubung ke 3 desa lain. Warga sehari-hari harus berjuang resiko nyawa untuk beraktivitas. Dan warga berharap ada perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat untuk membangun jembatan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Pemirsa, kaki seorang ibu-ibu ini terjepit di lubang penutup selokan di Pasar Sampang, Cilacap, Jawa Tengah. Petugas damkar dipanggil untuk menolong ibu tersebut. Upaya evakuasi kaki ibu-ibu yang terjepit di lubang penutup selokan menjadi perhatian pengunjung Pasar Sampang, Cilacap. Menggunakan derek, petugas pemadam kebakaran berusaha mengangkat palt beton penutup selokan. Setelah berusaha keras, tim damkar akhirnya berhasil mengeluarkan kaki ibu-ibu ini dari jepitan lubang penutupan saluran air. Ibu malang ini terperosok ke dalam lubang selokan saat turun dari bis. Warga sebelumnya sempat membantu sang ibu dengan alat seadanya, namun gagal. Ada warga masyarakat turun dari bis. Setelah turun itu pas pada lubang saluran air. Jadinya terperosok sampai ke betis masuk ke saluran air. Warga masyarakat sekitar sudah berusaha menolong dan mengevakuasi tapi tidak berhasil sehingga melaporkan ke Pos Damkar Kroya. Kurang lebih 15 menit dari laporan petugas kami datang meluncur dan alhamdulillah berhasil dievakuasi. Akibat terperosok, ibu terluka di kaki hingga betis. Tim damkar kemudian membawanya ke Puskesmas Sampang untuk dilakukan perawatan medis. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Berpelesir ke Provinsi Gorontalo, wisatawan bisa menikmati pemandangan menakjubkan. Ya, tepatnya di Pantai Batubarani. Tak hanya bermain air, Desa Wisata Batubarani mengajak wisatawan untuk berenang dan berinteraksi dengan hiu paus bernama Shirley. Menempuh waktu 30 menit dari pusat kota, wisatawan cukup menyiapkan kocek Rp100.000 hingga Rp350.000 dengan menumpang perahu dari tepi Pantai Batubarani menuju area lebih dalam ke Laut Gorontalo. Shirley, hiu paus yang ramah ini akan menyambut wisatawan. Tak sedikit wisatawan turut menyelam merasakan sensasi berenang bersama Shirley. Dari perahu, wisatawan juga bisa memberi makan hiu paus secara langsung dengan udang kecil yang disediakan. Bak bersama teman, wisatawan dapat berenang bersama Shirley dan menikmati keindahan bawah laut Gorontalo secara langsung, serta menikmati pemandangan bawah laut di atas perahu kaca. Seru banget ya karena pertama kali lihat paus, terus saya pikir itu bakal galak gitu ya. Ternyata ramah, terus agak jinak sih menurut saya. Tentu sangat berkesan ya, karena ini pengalaman pertama kali. Terus juga yang paling berkesannya sebenarnya jarak kita berenang dari pesisir menuju ke hiu paus itu yang sangat dekat. Itu sih yang paling berkesan dan kita bisa langsung nemuin hiu pausnya itu. Berwisata sambil berinteraksi bersama hiu paus dengan keindahan alam Gorontalo yang memukau, memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Fakih Satrio, Ayus melaporkan.